Baik, yang pertama itu ada algoritma iteratif. Nah, algoritma iteratif adalah algoritma yang menyelesaikan masalah dengan cara mengulang serangkaian langkah menggunakan struktur loop hingga kondisi berhenti terpenuhi. Kata iterasi berasal dari bahasa Latin, yaitu iter, yang berarti mengulang. Secara sederhana, selama kondisi masih benar, langkah-langkah dijalankan terus-menerus hingga tujuan tercapai. Adapun ciri-ciri algoritma iteratif yang pertama itu ada for, yaitu cara kerjanya kita mengecek kondisi, jalankan, lalu update counter. Nah, kapan dipakainya itu sudah tahu berapa kali perulangan. Sedangkan while itu cek kondisi dulu baru jalan. Cara kapan dipakainya itu tidak tahu berapa kali, tergantung kondisi. Sedangkan dual itu jalankan dulu baru cek kondisi. Nah, kapan dipakainya itu minimal harus jalan sekali. Dari ketiganya itu menghasilkan output yang sama. Pilihan loop yang tepat membuat kode lebih mudah dibaca. Nah, selanjutnya ada variabel counter yang berubah tiap iterasi. Counter adalah pengingat posisi, mencatat sudah sampai mana proses berjalan. Tanpa counter yang berubah, loop tidak akan pernah berhenti. Yang selanjutnya itu berhenti saat kondisi tidak terpenuhi. Ini adalah pintu keluar dari loop. Kondisi dievaluasi setiap iterasi. Begitu bernilai false, loop langsung berhenti. Selanjutnya, lebih hemat memori. Apapun nilai n, memori yang dipakai tetap sama karena hanya menyimpan variabel lokal, counter plus hasil sementara. Inilah keunggulan terbesar algoritma iteratif. Baik, yang pertama itu ada algoritma iteratif. Nah, algoritma iteratif adalah algoritma yang menyelesaikan masalah dengan cara mengulang serangkaian langkah menggunakan struktur loop hingga kondisi berhenti terpenuhi. Kata iterasi berasal dari bahasa Latin, yaitu iter, yang berarti mengulang. Secara sederhana, selama kondisi masih benar, langkah-langkah dijalankan terus-menerus hingga tujuan tercapai. Adapun ciri-ciri algoritma iteratif yang pertama itu ada for, yaitu cara kerjanya kita mengecek kondisi, jalankan, lalu update counter. Nah, kapan dipakainya itu sudah tahu berapa kali perulangan. Sedangkan while itu cek kondisi dulu baru jalan. Cara kapan dipakainya itu tidak tahu berapa kali, tergantung kondisi. Sedangkan dual itu jalankan dulu baru cek kondisi. Nah, kapan dipakainya itu minimal harus jalan sekali. Dari ketiganya itu menghasilkan output yang sama. Pilihan loop yang tepat membuat kode lebih mudah dibaca. Nah, selanjutnya ada variabel counter yang berubah tiap iterasi. Counter adalah pengingat posisi, mencatat sudah sampai mana proses berjalan. Tanpa counter yang berubah, loop tidak akan pernah berhenti. Yang selanjutnya itu berhenti saat kondisi tidak terpenuhi. Ini adalah pintu keluar dari loop. Kondisi dievaluasi setiap iterasi. Begitu bernilai false, loop langsung berhenti. Selanjutnya, lebih hemat memori. Apapun nilai n, memori yang dipakai tetap sama karena hanya menyimpan variabel lokal, counter plus hasil sementara. Inilah keunggulan terbesar algoritma iteratif. Selanjutnya, contoh threads eksekusi faktorial 5 faktorial. Yang pertama itu ini ada 2, terus prosesnya itu kita kalikan 1 dikali 2 sama dengan 2. Lalu pada iterasi kedua ini 3. Nah, pada hasil yang pertama tadi kita kalikan dengan 3, yaitu 2 kali 3 sama dengan 6. Lalu pada iterasi selanjutnya ini ada 4. Nah, hasil dari sebelumnya itu adalah 6, jadi kita kalikan 6 dikali 4 sama dengan 24. Selanjutnya iterasi keempat itu ini ada 5. Nah, kita kalikan dengan hasil sebelumnya. Jadi 24 dikali 5 sama dengan 120. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma rekursif. Definisi dari algoritma rekursif adalah algoritma yang memanggil dirinya sendiri atau self call untuk memecah masalah menjadi submasalah yang lebih kecil hingga mencapai kondisi dasar yang dapat diselesaikan secara langsung. Konsep utama dari algoritma rekursif ini adalah daripada menyelesaikan masalah secara langsung, algoritma rekursif memecah masalah besar menjadi versi yang lebih kecil dan masalah yang sama dari masalah yang sama lalu menggabungkan hasilnya. Terus kedua adalah komponen wajib. Yang pertama itu ada base case, kondisi dasar. Jadi kondisi di mana fungsi tidak memanggil dirinya sendiri lagi. Tanpa base case, maka akan terjadinya infinite loop. Program akan crash atau stack overflow. Terus yang kedua recursive case, kasus rekursif, kondisi di mana fungsi memanggil dirinya sendiri dengan input yang lebih kecil. Setiap pemanggilan harus selalu mendekati base case, bukan menjauh darinya. Contoh dari masalah faktorial rekursif.
Jadi penyelesaiannya adalah kita akan menelusuri langkah demi langkah bagaimana fungsi rekursif menghitung faktorial. Misalnya faktorial 5 atau 5 faktorial. Di fase pertama, pemanggilan ke bawah atau pushing. Setiap fungsi menunggu hasil dari fungsi di bawahnya. Contoh pemanggilan faktorial 5, memanggil faktorial 4, menunggu hasilnya. Terus faktorial keempat, memanggil faktorial 3, menunggu hasilnya. Terus faktorial ketiga, memanggil faktorial 2, menunggu hasilnya. Seterusnya sampai base case n lebih kecil atau sama dengan 1. Lalu kita langsung return. Di fase kedua, pengembalian nilai ke atas atau retouring. Setelah base case tercapai, nilai dikembalikan satu per satu ke atas. Faktorial 1, faktorial 2 itu 2 kali faktorial 1, jadi 2 kali 1. Faktorial 3 itu sama dengan 3 faktorial kali 3 kali faktorial 2, jadi 3 kali 2 sama dengan faktorial 4, itu sama dengan 4 kali faktorial 3, dan seterusnya. Jadi begitu konsep inti dari konsep algoritma rekursif adalah dia itu memanggil dirinya sendiri untuk memecah masalah menjadi sub masalah yang lebih kecil. Kompleksitas waktunya itu adalah O per N, kompleksitas ukurannya itu O per N. Ada stack overhead-nya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Alfarizi dengan NIM D022455 dari kelompok 6 Informatika C. Hari ini saya akan membahas notasi Big O. Langsung saja, notasi Big O itu adalah bahasa standar yang digunakan oleh programmer untuk mengukur efisiensi algoritma dari segi waktu, time complexity, dan ruang atau memori, space complexity, seiring dengan bertambahnya jumlah data atau input. Ada beberapa tingkatan spektrum Big O yang umum kita temui, dari yang tercepat maupun hingga yang terlambat. Kita bahas yang pertama dulu, yang tercepat itu ialah O1 konstan, waktu eksekusi tetap sama, tidak peduli seberapa banyak datanya, ini yang biasanya paling ideal. Terus yang kedua itu adalah O log n, logaritmik, sangat cepat, biasanya ditemukan pada algoritma yang membela data menjadi setengah pada tiap langkah, seperti pencarian binary search. Terus yang ketiga adalah ON linear, waktu eksekusi bertambah secara proporsional sesuai jumlah data. Semisal data nambah 10, waktu pun juga nambah 10. Terus yang ketiga itu ada keempat itu ada ON2, yaitu quadratic. Biasanya terjadi jika ada perulangan di dalam perulangan atau nested loops. Algoritma ini akan mulai sangat lambat jika datanya banyak. Terus yang terakhir itu ada O2N, eksponensial. Ini adalah yang terburuk dan sebisa mungkin dihindari. Kenapa? Karena sering terjadi pada algoritma rekursif murni atau naif yang tidak dioptimalkan. Seperti itu. Terus, untuk mengenai perbedaan antara iteratif versus rekursif dengan analisis Big O, dari segi memori itu, pendekatan iteratif adalah pemenangnya. Kenapa? Karena memori yang dibutuhkan umumnya adalah O1, karena ia hanya butuh beberapa variabel penyimpan nilai yang konstan. Sedangkan rekursif membutuhkan memori sebesar ON, karena setiap pemanggilan fungsi menumpuk di call stack komputer. Dari segi kecepatan, meskipun terkadang Big O waktunya sama, misalnya sama-sama ON, pada kasus menghitung faktorial, secara praktik di lapangan ya, iteratif seringkali lebih cepat. Karena rekursif memiliki beban overhead dari proses pemanggilan fungsi itu sendiri di tingkat sistem operasi, bahkan pada kasus pencarian deret Fibonacci, rekursif biasa tanpa optimasi akan menghasilkan kompleksitas O2N yang sangat lambat, sedangkan menggunakan perulangan iteratif hanya butuh waktu ON. Dari segi keterbacaan kode, di sini rekursif lebih unggul. Kenapa? Karena kode rekursif jauh lebih pendek dan mendekati logika matematika aslinya. Kode iteratif terkadang lebih panjang dan memerlukan variabel bantuan yang bisa membingungkan jika kasusnya kompleks. Dan untuk masalah risiko ya, seperti yang tadi, risiko untuk iteratif tidak ada, sedangkan rekursif itu stack overflow jika N-nya itu terlalu besar. Seperti itu. Itu